Mengapa di kalangan kita aliran Protestan ada yang merayakan Rabu Abu dan ada pula yang tidak merayakannya? Adakah larangan terhadap hal itu? Kalau ada, apa dasarnya? Terima kasih Pak Esra. Rabu Abu itu tidak ada di Alkitab. Itu tradisi. Ya, tradisi. Biasanya itu dari tradisi gereja Katolik. Tetapi kita lihat belakangan ini muncul juga gereja-gereja Protestan yang akhirnya mengikuti itu, melakukan itu. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau saya ditanya begitu, kita mesti sadar prinsip Alkitab. Begini, kalau ada perintah di Alkitab tentang sesuatu hal, kita harus lakukan. Kalau tidak melakukan itu dosa. Firman Tuhan bilang harus beritakan Injil. Ketika kita tidak beritakan Injil, kita berdosa. Harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita berdosa. Jadi kalau ada perintah harus lakukan. Kalau ada larangan, jangan lakukan. Misalnya dia bilang jangan membunuh. Ya jangan membunuh. Kalau membunuh lakukan dosa. Tapi jadi soal ketika Alkitab tidak memerintahkan, Alkitab tidak melarang. Oke, sekarang saya tanya, bolehkah orang Kristen nonton YouTube? Ada perintah? Ada larangan? Apakah orang Kristen yang nonton YouTube berdosa? Apakah orang yang tidak nonton YouTube berdosa? Juga tidak kan? Kalau begitu, kalau ada perintah, lakukan. Kalau ada larangan, jangan lakukan. Kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, ya terserah saja. Mau lakukan boleh, tidak apa-apa. Sekarang saya tanya, bolehkah bikin pesta ulang tahun? Ada perintah? Tidak. Ada larangan? Tidak. Kalau begitu mau bikin pesta ulang tahun, boleh? Boleh. Kalau tidak bikin, juga boleh juga, tidak apa-apa juga. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ya kan? Adakah perintah di Alkitab untuk merayakan Rabu Abu? Tidak ada. Adakah larangan? Tidak ada. Ya kalau mau bikin ya silakanlah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi ada syarat. 2 kalau berkas itu. Pertama, tidak boleh jadi batu sandungan. Sekarang saya tanya, apakah ibu-ibu yang pergi ke salon dan cat rambutnya jadi belang-belang atau nona-nona kayak begini berdosa? Ada perintah? Tidak ada. Ada larangan? Tidak ada. Kalau begitu, kalau kamu mau kasih cat rambut agak belang-belang, ya terserah kau saja lah. Oh iya. Gitu? Tapi prinsipnya harus dijaga. Sekarang kalau kamu merah boleh, biru boleh. Kalau saya cat rambut saya biru langit. Boleh? Ada perintah? Ada larangan? Nah, tapi kalau saya cat biru langit, tiba-tiba saya naik mimbar dan khotbah. Hari itu seluruh jemaat yang onsite dan online satu Indonesia heboh semua. Mereka tidak perhatikan saya khotbah. Maka saya jadi batu sandungan. Kalau begitu, daripada saya jadi batu sandungan, mending biar hitam sajalah. Atau biar belang-belang dikit lah, jangan biru langit lah. Itu jadi prinsip pertama, jangan jadi batu sandungan. Kedua, harus untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10:31. Apabila engkau makan, apabila engkau minum, apabila engkau lakukan yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Memang tidak ada perintah untuk pesta ulang tahun. Tapi kalau pesta ulang tahun itu bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan, lakukan. Tapi kalau pesta ulang tahun sampai mabuk-mabukan, itu tidak bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya jangan. Jadi prinsip begitu. Nah sekarang nih, apakah perayaan Rabu Abu itu dari batu sandungan atau tidak? Membawa kemuliaan Tuhan atau tidak? Ya silakan masing-masing pikir sendiri. Mau lakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kalau begitu, sama seperti kita tidak boleh menyalahkan orang yang bikin pesta ulang tahun, juga tidak boleh menyalahkan orang yang tidak bikin pesta. Maka kita tidak perlu menyalahkan gereja yang melakukan Rabu Abu, tapi juga gereja yang melakukan Rabu Abu jangan protes kepada yang tidak melakukan. Kalau kamu melakukan, lakukan. Tapi tidak ada kewajiban bahwa saya juga harus lakukan. Karena tidak ada perintah di Alkitab. Iman bukan soal warna rambut, menelanjangi logika terserah dalam ibadah. Menarik sekali menyimak logika yang dibangun dalam video tersebut. Seolah-olah iman Kristen itu seperti buku manual perakitan lemari furnitur. Kalau tidak ada di instruksi tertulis, berarti boleh-boleh saja, atau terserah saja. Logika bahwa kalau tidak ada perintah dan larangan eksplisit di Alkitab, berarti itu tradisi manusia belaka, adalah sebuah penyederhanaan yang sangat berani, jika tidak mau disebut sebagai pengabaian sejarah yang fatal, dan pendangkalan makna ibadah yang mengkhawatirkan. Berikut adalah tanggapan menyeluruh, yang mendudukan persoalan ini pada tempatnya secara teologis, biblis, dan historis. 1. Alkitab tidak turun begitu saja dari langit. Video tersebut membangun argumen, bahwa segala sesuatu harus ada perintahnya di Alkitab agar dianggap wajib. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang terlupakan, di mana perintah Alkitab yang mengatakan bahwa hanya Alkitab saja yang menjadi otoritas tunggal iman. Faktanya, prinsip sola scriptura itu sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab justru memerintahkan kita untuk memegang tradisi, yang diwariskan secara lisan maupun tertulis. Rasul Paulus, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 menyatakan secara eksplisit. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Menganggap sesuatu hanya tradisi, karena tidak tertulis secara eksplisit dalam bab dan ayat, adalah bentuk amnesia sejarah. Iman Kristen tidak lahir di ruang hampa pada abad ke-16,
melainkan tumbuh melalui gereja yang sudah ada, jauh sebelum Alkitab Perjanjian Baru selesai ditulis dan dikanonkan. 2. Rabu abu, bukan sekadar tradisi, tapi realitas biblis. Mengatakan Rabu abu tidak ada di Alkitab, karena istilah Rabu abu tidak tertulis di sana, sama lucunya dengan mengatakan, istilah Trinitas atau kata Alkitab itu sendiri tidak ada di Alkitab. Secara substansi, penggunaan abu sebagai tanda pertobatan adalah praktik biblis yang sangat kental dan berakar pada kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Ayub 42 ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan aku menyesal dalam debu dan abu. Kemudian Daniel 9 ayat 3, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Gereja Katolik tidak sedang mengarang ritual, melainkan menghidupkan kembali bahasa pertobatan yang sudah diakui Allah sejak ribuan tahun lalu. Jika seseorang merasa boleh merayakan ulang tahun, yang sama sekali tidak ada dasarnya di Alkitab, mengapa ia justru skeptis terhadap ritual abu, yang dasarnya bertebaran di seluruh kitab suci? 3. Puasa dan pantang, perintah Kristus, bukan sekadar opsi. Dalam video tersebut, logika yang digunakan adalah, kalau tidak ada perintah, tidak dosa jika tidak dilakukan. Namun, bagi mereka yang rajin membaca Alkitab, perintah untuk berpuasa itu sangat eksplisit. Yesus tidak mengatakan, jikalau kamu ingin berpuasa, melainkan dalam Matius 6 ayat 16 Yesus berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Penggunaan kata apabila, dalam bahasa aslinya, yaitu Yunani, khotan, mengasumsikan bahwa murid-muridnya pasti akan berpuasa. Ini bukan pilihan hobi, seperti menonton YouTube atau mengecat rambut biru langit. Ini adalah disiplin rohani yang inheren dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Gereja, melalui Rabu abu menetapkan struktur, agar perintah Kristus ini tidak menguap begitu saja, menjadi sekadar niat baik yang tidak pernah terlaksana, karena prinsip terserah saja. 4. Otoritas gereja versus otoritas terserah saja. Logika, kalau tidak dilarang ya terserah saja, sebenarnya adalah bom waktu bagi kesatuan iman. Jika setiap individu atau komunitas menentukan sendiri apa yang boleh dan tidak boleh berdasarkan interpretasi pribadinya, maka yang terjadi bukanlah kebebasan, melainkan kekacauan subjektif. Gereja tidak berjalan dengan prinsip terserah. Ada otoritas yang menjaga agar jemaat tidak tersesat. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium, artikel 7 tahun 1963 disebutkan, dalam liturgi, melalui tanda-tanda yang kelihatan, dikuduskanlah manusia dengan cara yang khas bagi masing-masing tanda itu. Abu bukan sekadar kosmetik rohani yang bisa jadi batu sandungan. Abu adalah tanda sakramental, yang secara efektif mengingatkan manusia akan hakikat, engkau adalah debu, dan akan kembali menjadi debu. 5. Hakikat puasa dan pantang dalam tradisi suci. Mengapa harus ada hari tertentu seperti Rabu abu untuk mulai berpuasa secara massal? Karena iman tanpa tindakan nyata adalah mati. Gereja tidak sekadar membuat aturan administratif, tetapi menyediakan sarana keselamatan kolektif. Dalam Konstitusi Apostolik, Paeni Temini, tahun 1966 bab 1, Paus Paulus VI menyatakan, oleh hukum ilahi, semua orang beriman wajib melakukan penitensi, masing-masing menurut caranya sendiri. Agar semua orang dipersatukan dalam pelaksanaan penitensi secara bersama-sama, ditetapkanlah hari-hari penitensi, di mana umat beriman secara khusus menyediakan waktu untuk berdoa, melakukan karya bakti dan amal kasih, serta melakukan penyangkalan diri. Jadi, pantang daging atau makanan enak bukanlah sekadar aturan lahiriah, melainkan latihan kehendak. Dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 2043 dijelaskan, puasa dan pantang menyiapkan kita untuk hari-hari raya liturgi. Mereka membantu kita untuk memperoleh penguasaan atas insting-insting kita dan kebebasan hati. 6. Integrasi abu dan puasa, simfoni pertobatan. Mengambil abu tanpa berpuasa adalah sandiwara, berpuasa tanpa kerendahan hati, yang disimbolkan oleh abu, adalah kesombongan. Santo Yohanes Chrysostomus memberikan teguran tajam, dalam homilinya yang sering dikutip dalam literatur teologi moral. Jangan katakan padaku berapa hari kamu berpuasa, tetapi tunjukkanlah padaku jika kamu yang pemarah telah menjadi lembut, jika kamu yang kasar telah menjadi penyayang. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa ritual Rabu abu atau puasa adalah tiket otomatis ke surga.
Namun gereja juga tidak cukup naif untuk berpikir bahwa manusia bisa bertobat secara mendalam tanpa tanda-tanda fisik dan disiplin yang nyata. 7. Landasan yuridis, kitab hukum kanonik. Agar tidak terjebak dalam subjektivitas terserah saya, Gereja Katolik memberikan panduan yang sangat sistematis. Dalam kitab hukum kanonik, KHK Kanon 1249 ditegaskan, semua orang beriman Kristiani wajib melakukan tobat demi hukum ilahi, masing-masing dengan cara sendiri, tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditetapkan hari-hari tobat, di mana orang beriman Kristiani secara khusus menyibukkan diri dengan doa, menjalankan karya kesalehan dan kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan mematuhi puasa dan pantang. Kesimpulan akhir, menyederhanakan perdebatan Rabu Abu, menjadi sekadar tradisi manusia versus perintah Alkitab, adalah sebuah kekeliruan metodologis. Alkitab memerintahkan pertobatan, mencontohkan penggunaan abu, dan Kristus sendiri mewajibkan puasa. Gereja hanya merajut semua perintah biblis itu ke dalam sebuah perayaan liturgi yang agung, sistematis, dan bermakna. Menganggap perayaan iman sebagai hal yang opsional, seperti memilih warna cat rambut adalah bentuk pengkerdilan spiritualitas. Rabu Abu bukan tentang apakah sebuah organisasi gereja menyetujuinya atau tidak, ini tentang kesadaran eksistensial bahwa kita hanyalah debu di hadapan Sang Pencipta yang membutuhkan penebusan.